Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Rian Hidayat Yunus. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep IFE. Mengapa penting IFE dan bagaimana mengaplikasikan IFE dalam penelitian kita. Pertama, Exploratory Factor Analysis atau yang dikenal dengan IFE adalah metode statistik yang digunakan untuk menemukan struktur dari serangkaian variabel atau item yang mana dia mempunyai relatif banyak dan memiliki varian yang sama sehingga dapat kita bagikan ke dalam faktor-faktor tertentu atau yang dikenal dengan pengurangan dimensi. Lalu, mengapa kita harus menggunakan IFE? Tujuan utama IFE adalah untuk memberikan fokus kepada beberapa faktor utama daripada harus mempertimbangkan terlalu banyak item atau variabel. Dengan kata lain, kita mencoba untuk mengidentifikasi seberapa banyak faktor dari kuesioner yang kita distribusikan. Contoh sederhananya seperti ini. Kita memberikan seperangkat kuesioner dengan skala 1 hingga 5 kepada 200 orang mahasiswa untuk mengukur motivasi terhadap pembelajaran matematika dengan 10 item. Namun, setelah kita melihat secara spesifik setiap jawaban yang diberikan oleh responden, terdapat pola tertentu. Seperti untuk item dari nomor 1 hingga nomor 5, kebanyakan responden kita memberikan rentang jawaban 3 hingga 5. Sedangkan untuk item nomor 6 hingga 10, kebanyakan mahasiswa memberikan rentang jawaban 1 hingga 5. Kita dapat mengelompokkan item 1 hingga 5 dengan pola 1, di mana mereka mempunyai hubungan yang kuat antar item, dan mengelompokkan item 6 hingga 10 dengan pola 2, di mana item-item ini mempunyai hubungan yang kuat antar item tersebut. Pola tersebut kemudian dapat kita definisikan misalnya dengan faktor motivasi ekstrinsik dan pola motivasi ekstrinsik. Jadi inilah konsep dasar definisi IFE, yaitu kita mengecilkan indikator tertentu ke dalam faktor-faktor tertentu. Namun, terdapat juga kasus di mana kita mengadopsi instrumen dari luar negeri, misalnya instrumen metacognition. Instrumen tersebut mempunyai 4 faktor, di mana setiap masing-masing faktor mempunyai 5 item. Pertanyaannya, apakah instrumen tersebut masih mempunyai struktur faktor yang sama setelah kita uji di dalam sampel kita? Jawabannya, belum tentu. Mungkin saja temuan kita sesuai dengan temuan yang dilakukan dalam konteks atau perspektif barat, yaitu terdapat 4 faktor. Mungkin saja kurang dari 4 faktor, atau bahkan lebih dari 4 faktor. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan budaya atau pemahaman responden kita terhadap instrumen tersebut. Jadi, disinilah pentingnya kita menganalisis instrumen kita dengan IFE. Sebab, jika temuan kita berbeda dengan temuan yang lain, maka maknanya akan berbeda pula. Kemudian, apa saja indikator untuk menentukan IFE? Indikator yang harus dilihat dari hasil IFE adalah pertama, QMO atau yang dikenal dengan Kaiser-Meyer-Olkin, communalities, Bartlett test, factor loading, eigenvalue, script plot, dan Varimax rotation. Saya akan menjelaskan secara spesifik setiap komponen ini berdasarkan analisis data kita. Namun, salah satu yang harus diperhatikan untuk menjalankan analisis IFE adalah jumlah sampel, di mana beberapa peneliti menyarankan paling tidaknya 150 responden. Sekarang, kita lihat contoh aplikasi IFE dalam penelitian pendidikan dengan program SPSS. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan data. Di sini saya melakukan analisis IFE terhadap instrumen Masterigo, di mana mempunyai 4 faktor dan setiap faktor mempunyai 3 item. Sebagai contoh, item pertama 4 dan 9 adalah faktor pertama. Item 2, 5, 11 adalah faktor yang kedua. Sedangkan item 6,
8, 10 adalah faktor yang ketiga. Seterusnya item 3, 7, dan 12 merupakan faktor terakhir. Saya menganalisis data IFA dengan data berjumlah 202 sampel, dan ini adalah cukup untuk melakukan analisis IFA. Oke, di sini terdapat beberapa data, yaitu di mana rentang skalanya adalah 1 hingga 7. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita pilih analyze, kemudian dimension reduction, dan kita pilih factor. Oke, semua item mastery goal yang berjumlah 12 item kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Langkah seterusnya adalah deskriptif. Di kolom deskriptif kita tik ataupun kita pilih univariate descriptives, coefficients, significant levels, determinant, dan KMO. Kemudian continue. Seterusnya kita pilih extraction. Di sini kita klik script plot dan continue. Kemudian kita pilih rotation. Method rotation yang kita gunakan adalah Varimax rotation, dan kita tik loading plots and continue. Terakhir kita pilih options. Di point options kita klik sorted by size dan suppress small coefficient, lalu klik continue. Kemudian kita klik OK. Baik, ini merupakan tampilan output IFA berdasarkan analisis SPSS. Pertama kita lihat di sini descriptive statistik, di mana ada mean, standard deviation, dan jumlah sampel. Mean di sini ditunjukkan untuk setiap item, yaitu item 1 hingga item 12. Kemudian di sini juga ada correlation matrix, yaitu menunjukkan hubungan antar item. Sebagai contoh, hubungan item X1 dengan X4 yaitu 0.816. Dan kemudian di sini juga ditunjukkan significant level, di mana hubungan semua item ini adalah signifikan, di mana ia berada di bawah 0.05. Seterusnya kita lihat nilai KMO. KMO di sini menjelaskan tentang kecukupan sampel dan kesesuaian untuk melakukan analisis IFA. Biasanya, indeks penerimaan nilai KMO adalah lebih besar atau sama dengan 0.5. Dalam data ini, nilai KMO adalah 0.785. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa KMO kita memenuhi standar yang diinginkan. Selanjutnya kita lihat nilai Bartlett's Test of Sphericity. Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi antar variabel kita adalah cukup dan sesuai dan tidak ada redundansi antar variabel. Tes ini harus menunjukkan signifikan, di mana berada di bawah 0.05. Di sini kita lihat dalam analisis ini nilai Bartlett test adalah 0.00. Ini bermakna bahwa nilai Bartlett test adalah signifikan. Selanjutnya nilai communalities. Yang perlu kita lihat di sini adalah extraction. Communalities adalah untuk menentukan sejauh mana suatu item berkorelasi dengan semua item lainnya, atau dengan kata lain, varians yang sama yang dimiliki oleh faktor-faktor dalam variabel tertentu. Biasanya, untuk menentukan nilai communalities yang baik adalah lebih daripada 0.04. Di sini kita lihat satu persatu nilai KMO untuk setiap item
di mana tidak ada nilai commonalities yang berada di bawah 0.04. Selanjutnya, untuk menentukan seberapa banyak faktor di dalam analisis IFA kita harus melihat kepada nilai eigenvalues. Nilai eigenvalue yang lebih dari satu akan menunjukkan satu vektor atau vektor yang baru. Sedangkan nilai yang di bawah satu tidak akan dikeluarkan oleh statistik sebagai satu vektor. Di sini kita lihat terdapat 4 nilai yang lebih daripada satu. Sehingga dapat kita simpulkan terdapat 4 faktor dalam mastery goal. Kemudian kita lihat variance atau percentage of variance. Nilai variance ini tergantung kepada nilai eigenvalue. Semakin besar nilai eigenvalue, maka semakin besar nilai variance tersebut. Cara lain untuk menentukan seberapa banyak faktor yang dikeluarkan oleh IFA adalah melalui script plot. Script plot ini merupakan gambar di mana kita bisa menentukan berapa jumlah vektor. Caranya ialah kita melihat titik yang dikeluarkan oleh script plot sebelum titik tersebut menjadi flat atau datar. Di sini kita lihat ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. 4 titik ini dapat kita tentukan berdasarkan kepada nilai eigenvalue tadi. Selanjutnya, kita ingin melihat vector loading dan Varimax rotation. Pertama, kita lihat item mana saja yang berada dalam vektor pertama, vektor kedua, vektor ketiga, dan vektor keempat. Di sini, dalam rotated component matrix sudah dikalkulasikan dan sudah dikombinasikan berdasarkan kolom di mana item-item yang mempunyai atau yang berada di dalam satu vektor. Di sini untuk vektor pertama, item-itemnya adalah X4, X1, dan X9. Jika kita bandingkan nilai vektor loading ini dengan vektor yang lain, maka nilai vektor loading X4, X1, X9 adalah lebih tinggi daripada nilai vektor loading bagi faktor-faktor lainnya. Demikian juga untuk yang faktor kedua, di sini dapat kita identifikasi bahwa X7, X12, dan X3 merupakan item-item untuk faktor 2 karena nilai vector loading ini lebih tinggi berbanding dengan nilai-nilai vector loading yang berada di dalam vektor yang lain. Untuk faktor yang ketiga, kita lihat vector loading X10, X6, dan X8 di mana mempunyai vector loading yang tinggi berbanding dengan vektor yang lain. Terakhir, kita lihat nilai vector loading X5, X11, dan X12 di mana item-item ini mempunyai vector loading yang tinggi. Oke. Dari sini dapat kita lihat bahwa terdapat 4 vektor dalam mastery goal dan vektor-vektor ini adalah bersesuaian dengan Elliott atau dengan instrumen yang digunakan oleh Elliott dan sesuai dalam konteks atau sampel kita.